Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Alhamdulillah, di pertemuan malam ini kita masuk Al-Faslul Jadid atau Al-Babul Jadid. Kita masuk ke fasal yang baru. Sebelumnya sudah kita bahas kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Nuh. Sudah kita bahas beberapa tahun yang lalu sampai saat ini. Sekarang kita sudah masuk di kisah Qissatu An-Nabi Ayyub. Masuk ke kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Allah Ayyub alaihi salam termasuk dari anak turunannya Nabi Ibrahim. Pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa hampir seluruhnya nabi-nabi itu berasal dari anak keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanya beberapa nabi saja yang tidak termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang sudah disebutkan di pertemuan lalu, di antara nabi-nabi yang tidak memiliki nasab kepada Nabi Ibrahim, di antaranya Nabi Lut, karena Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim dan ada hubungan famili dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yunus. Nabi Yunus juga ada sebagian pendapat ulama mengatakan bukan dari turunan Nabi Ibrahim. Nabi Saleh, kemudian Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Adam. Inilah nabi-nabi yang tidak termasuk keturunan Nabi Ibrahim karena mereka hidup terlebih dahulu sebelum Nabi Ibrahim. Namun selebihnya dari nama-nama nabi tersebut yang saya sebutkan tadi, selebihnya para nabi itu berasal dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Imma lewat Nabi Ishak atau lewat Nabi Ismail. Nabi yang nasabnya ke Nabi Ismail bersambung kepada Nabi Ismail hanya satu orang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Ismail. Jadi keseluruhannya dua. Tapi selebihnya itu adalah anak keturunan Nabi Allah Ishak. Termasuk juga Nabi Ayyub. Dia berasal dari anak keturunan Nabi Allah Ishak ibn Ibrahim. Nama Nabi Ayyub memiliki arti ar-raji'u ilallah atau at-taib. Arti dari Ayyub yaitu orang yang selalu kembali kepada Allah. Itu arti dari nama Ayyub. Atau makna kedua at-taib, at-taibu, orang yang selalu bertobat. At-taibu 'ani dzanbi kaman la dzanba lahu. Dalam hadis Nabi katakan at-taibu 'ani dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa. Itu arti dari nama Ayyub. Nabi Ayyub ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nama beliau Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4
4 kali di 4 surat yang berbeda. 4 kali disebutkan oleh Allah di 4 surat yang berbeda. Dan pepatah yang ada di tengah masyarakat Arab, kalau sedang mengumpamakan, mengidiomkan orang yang tingkat kesabarannya sangat tinggi, itu mereka akan sebut sobrul Ayub. Sobru Ayub, kesabarannya Ayub. Itu berarti kesabarannya sudah level tertinggi, karena memang Allah menguji Nabi Allah Ayub dengan ujian yang sangat luar biasa, dan beliau sabar menerima itu. Nah, ini yang perlu kita ambil teladan dari seorang nabi, yaitu Nabi Allah Ayub, bagaimana beliau menerima takdirnya Allah, beliau menerima ketetapannya Allah. Di sini luar biasa Allah ceritakan kisahnya, bagaimana sabarnya beliau, bagaimana tawakalnya beliau, bagaimana beliau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan satu riwayat, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur li'ata'i wa lam yasbir 'alal bala'i fatlub rabban siwa'i. Siapa yang tidak ridho, man lam yarda biqada'i, dengan ketetapanku, kata Allah. Ini teksnya hadis qudsi. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, walam yashkur li'ata'i, dan tidak bersyukur dengan pemberianku, walam yasbir 'alal bala'i, walam yasbir 'ala bala'i, dan tidak bersabar atas ujianku, fatlub rabban siwa'i, silakan cari Tuhan selainku. Ini bahasa firman Allah dalam bentuk al-hadis al-qudsi, hadis qudsi. Jadi bukan berarti orang yang mengalami problem dan ujian dalam hidupnya itu adalah orang yang dibenci oleh Allah. Ternyata manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, mereka para nabi, mereka diberikan ujian yang paling berat. Itu adalah konsekuensi daripada keimanan. Ketika makin tinggi keimanan seseorang, maka Allah akan mengujinya sesuai dengan kapasitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan seperti kayu gaharu. Kayu gaharu itu kayu yang mengeluarkan aroma wangi. Namun kalau tidak dibakar, dia tidak akan wangi. Kapan wanginya itu bisa keluar dan tercium? Di saat dibakar. Di saat dibakar, maka keluarlah wewangian dari kayu gaharu. Demikianlah orang-orang yang beriman. Keimanannya itu harus diuji dulu. Dirinya harus dibakar dulu, sehingga akan keluar kemuliaan. Dan Allah Ta'ala nyatakan, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di sini pertanyaan maknanya al-istifham al-inkari dalam ilmu bahasa Arab. Jadi bukan pertanyaan tapi pengingkaran. Apakah manusia menduga mereka dibiarkan ketika mengucapkan kami telah beriman, itu pasti akan diberikan apa? Ujian dari pernyataan keimanannya itu. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji? Itu pertanyaan bentuknya ingkari, pengingkaran, al-istifham al-ingkari. Jadi selama seorang beriman, maka dia akan diuji, sehingga Allah Ta'ala bisa menyeleksi di mana hamba-hambanya yang benar-benar beriman
dan di mana hamba-hambanya yang tidak beriman, dan di mana hamba-hambanya yang imannya belum kuat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan di dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Golongan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal mereka. Kemudian orang-orang yang semisal mereka. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Fa in kana dinuhu solban ishtadda bala'uh. Allah uji seseorang tergantung dengan kadar agamanya. Makin kuat ia berpegang dengan agamanya, makin kuat keimanannya, maka makin dahsyat ujiannya. Selaras dengan hadis Nabi, Nabi katakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Wa fi riwayah, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Riwayat yang lain, apabila Allah Ta'ala mencintai satu kaum, apabila Allah Ta'ala mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa tidak semua ujian itu adalah buruk. Tidak semua bala itu adalah buruk. Ada ujian yang Allah berikan kepada hambanya karena dasar cinta kepada hamba tersebut, sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Allah menguji para nabi bukan karena Allah murka kepada mereka, bukan karena Allah tidak senang kepada mereka, bukan karena Allah benci kepada mereka, tapi Allah menguji mereka atas dasar cinta kepada mereka, agar Allah Ta'ala angkat derajat mereka setinggi-tingginya ketika mereka bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kedua, Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya karena Allah Ta'ala ingin menghapus dosa-dosanya lewat kesabarannya ketika menghadapi ujian tersebut. Dan ada yang ketiga, Allah berikan bala kepada mereka, berikan ujian kepada mereka sebagai bentuk teguran kepada mereka karena mereka terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa menilai bahwa bala itu ada 3 macam. Ada bala yang Allah berikan untuk mengangkat derajat. Itu yang pertama. Ada yang kedua, bala yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa. Namun ada bala yang ketiga, Allah berikan bala tersebut sebagai bentuk al-uqubah, sanksi ataupun hukuman. Na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu Nabi Ayub dipuji oleh Allah, di antaranya punya sifat sabrun, sabar. Sabar menghadapi ujian. Sabar itu ada yang disebut di dalam Al-Quran sabrun jamilun, sabar yang indah, sabar yang cantik. Sabar yang cantik itu bagaimana? La syakwata fi, gak ada keluhan, gak ada keluhan. Di awal ujian dia sudah bersabar dan tidak mengeluh kepada manusia. Itu namanya sabrun jamilun. Ada sabrun, sabar, awalnya tidak sabar, tapi nanti berjalannya waktu dia mulai bersabar. Nah itu di dalam hadis, innama sabru inda sadamatil ula. Substansi sabar itu ketika terjadi musibah di benturan yang pertama. Kalau dia bersabar disebut dengan orang yang bersabar. As-sabir disebut. Di atas sabir namanya sabur, sangat bersabar. Nah sabarnya Nabi Ayub berbeda. Di atas sabrun jamil, sabarnya bersyukur.
bukan mengeluh lagi, tapi mensyukuri. Jadi ujian yang Allah berikan kepadanya, ia syukuri. Ia katakan, sudah puluhan tahun Allah berikan saya nikmat. Karena memang Nabi Ayub ini dikasih banyak kenikmatan oleh Allah, kaya raya, punya anak banyak, punya tanah juga berlimpah, punya hewan ternak. Beliau nabi yang kaya. Tapi ketika diberikan ujian, kekayaannya semuanya hancur, habis, anak-anaknya semuanya meninggal dunia. Tapi dia mengatakan apa? Saya sudah diberikan nikmat oleh Allah puluhan tahun. Sekarang saatnya saya harus mensyukuri ujian yang Allah berikan hanya beberapa tahun. Jadi dia syukuri dan tidak memprotes ujian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ada riwayat mengatakan, innama sabru sabrun fi sabri. Jadi sabar itu sebenarnya tidak ada batasan, namun kita sendiri yang membatasi kesabaran itu. Nabi katakan di dalam satu riwayat, innama as-sabru sabrun fi sabri. Sesungguhnya sabar itu dia bersabar di dalam sabar. Sabar diambil dari kata jamu yang pahit, sibrun. Karena sabar itu pahit rasanya. Sabar itu pahit. Tapi pahitnya ini kalau kita ikhlaskan, kita sabarkan karena Allah, maka akhirnya lebih manis dari madu. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau ciri-ciri orang bersabar, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selalu dikembalikan kepada Allah. Nah, orang-orang yang tidak punya keyakinan bahwa semua diatur oleh Allah, kita percaya sebagai orang muslim adanya namanya takdir, ada yang namanya qada. Di Jepang itu banyak terjadi peristiwa bunuh diri, padahal negara yang maju secara finansial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, tapi data menyebutkan salah satu negara yang paling banyak terjadi kasus bunuh diri adalah Jepang. Kenapa demikian? Karena ketika ditimpa masalah tidak ada pegangan, stres. Adanya takdir itu menghilangkan stres. Ini masalah yang begitu banyak, sudah, ini Allah sudah tetapkan seperti ini, akhirnya tenang. Dan setiap masalah pasti ada akhirnya. Semua masalah ada akhirnya. Dan harus diingat ketika seorang bersabar menerima ketetapan Allah, dia bersabar menerimanya, Allah menghitungnya sebagai amal soleh. Selama dia bersabar dihitung pahala. Nah, ini contoh yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Ayyub huwa minal anbiya'i alladzina dzakara al-Qur'anu nubuwatahum. Nabi Ayub adalah nabi yang Allah Ta'ala sebutkan namanya di dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala nyatakan kenabiannya, termasuk nabi yang Allah nyatakan sebagai seorang nabi. Jadi nabi-nabi yang biasa disebutkan di dalam buku-buku kisah para nabi, yang dimana kita menghafalnya 25 nama nabi, padahal jumlah nabi dan rasul lebih daripada 25. Satu riwayat mengatakan jumlah keseluruhan 124.000. Allah Ta'ala tegaskan, sebagian kami kisahkan kepada kalian, namun sebagian kami tidak kisahkan kepada kalian. Yang 25 itu yang wajib kita ketahui, itu nama-nama mereka dan kenabian mereka Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Maka yang 25 nabi itu adalah satu hal yang patut bagi mukmin untuk menghafalnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
terutama yang disebut ulul azmi. Ada kan klasifikasi Nabi disebut ulul azmi. Ulul azmi itu artinya apa? Quwwatus sabri 'alal bala. Mereka adalah nabi-nabi yang sangat kuat kesabarannya menghadapi ujian. Disebut ulul azmi. Yang paling tertinggi nomor 1 Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi ujian bukan secara eksternal saja, tapi internal, di dalam keluarga juga banyak yang musuhi beliau. Di luar banyak yang musuhi beliau. Tapi yang luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau hadapi itu dengan sabar. Tidak ada yang beliau balas kejahatannya. Buktinya apa? Ketika Fathul Makkah semuanya dimaafkan. Padahal pada waktu itu Nabi mampu untuk membalasnya. Hanya ada beberapa orang yang memang diberikan hukuman karena melakukan satu praktek kriminal dan kejahatan di luar batas. Nabi perintahkan Sayyidina Ali mencari orang itu dan dibunuh. Tapi selebihnya Nabi maafkan. Nabi nyatakan satu pernyataan, man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman, kata Nabi. Ini Nabi sedang berbicara kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengusir Nabi, kepada orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan demikian, man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abi Sufyan dia aman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mengatakan dari barisan saf pasukan Nabi Muhammad, hadzal yaum yaumul malhamah. Kaum muslimin datang dengan pasukan yang besar jumlahnya. Orang-orang musyrik Quraisy tidak berdaya lagi menghadapi orang-orang Islam. Maka salah satu dari pasukan yang ada di barisan Nabi Muhammad, dia mengatakan hadzal yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari peperangan. Hari ini adalah hari balasan. Ternyata ucapannya dia didengar oleh Nabi. Nabi tidak setuju dengan ucapan itu. Nabi mengatakan hadzal yaum yaumul marhamah. Tidak. Hari ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kasih sayang. Dan itu Nabi buktikan. Oleh sebab itu, musuh-musuhnya Nabi yang mereka mengenal Nabi dari kecil hingga Nabi dewasa, tidak ada satupun dari musuh-musuhnya Nabi mendapati kekurangan dari perilakunya Nabi. Tidak terdapat cacat di dalam biografi hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh bebuyutan Nabi Abu Jahal itu memuji Nabi. Abu Jahal yang Nabi katakan Fir'aun ummati, Fir'aun di umatku adalah Abu Jahal. Nah, Fir'aun di umat Islam lebih jahat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa detik-detik menjelang wafatnya itu bertobat. Allah abadikan bagaimana Fir'aun Nabi Musa bertobat. Ia nyatakan amantu bi Rabbi Musa. Amantu bi Rabbi Musa. Ini pernyataannya siapa? Firaun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Aku beriman dengan penciptanya Nabi Musa. Tapi Allah tidak terima taubatnya. Kenapa? Karena ruhnya sudah sampai tenggorokan. Dia tenggelam di laut Merah. Waktu tenggelam, dia mau meninggal, dia ucapkan kalimat tobat tersebut, tapi sudah terlambat karena ruhnya sudah sampai tenggorokan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat seorang hamba jika ruhnya sudah sampai di tenggorokan, kata Nabi.
Jadi ada waktu di mana taubat tidak diterima oleh Allah. Ada dua waktu yang jika seorang hamba bertobat, Allah sudah tidak menerima taubatnya. Waktu yang pertama, roh sudah sampai tenggorokan, baru bertobat, tidak diterima oleh Allah. Kapan? Kemana saja waktu engkau hidup dikasih kesempatan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang senang bertobat. Nabi tunjukkan setiap hari Nabi istighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali. Riwayat yang lain 70 kali. Padahal Nabi tidak punya salah. Itu waktu terlambat. Yang kedua, matahari terbitnya sudah terbalik. Biasanya terbit dari timur tenggelam ke barat. Nanti detik-detik terjadinya hari kiamat, Allah Ta'ala balikkan itu. Dia terbitnya bukan dari timur, tapi terbitnya dari barat. Waktu saat itu pintu tobat ditutup oleh Allah. Selebihnya Allah bukakan selebar-lebarnya 24 jam. Bagi hamba-hamba yang ingin bertobat, Allah membukakan pintunya kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah memanggil dengan sebutan, wahai hamba-hambaku yang mau bertobat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan. Jadi Fir'aunnya Nabi Musa bertobat, tapi terlambat. Tapi Fir'aunnya Nabi Muhammad detik-detik mau meninggal sudah ditawarkan oleh Ibnu Mas'ud, ayo bertobat. Kalau kau bertobat, kau masuk Islam, saya tidak membunuhmu. Dia punya nafas sudah terengah-engah. Dia katakan kalimat yang sangat keji, kalimat yang sangat menunjukkan kerasnya hati. Dia mengatakan, saya tidak akan mengikuti Muhammad walaupun sampai saya mati. Beda, Fir'aunnya Nabi Musa sempat bertobat, tapi Fir'aunnya di umat Islam, Abu Jahal, dia tidak bertobat sampai mengeluarkan kalimat, saya tidak akan bertobat dan tidak akan mengikuti Muhammad sampai saya mati. Tapi coba lihat bagaimana ketika terjadi obrolan antara Abu Jahal dengan seorang sahabatnya, 4 mata. Sahabatnya bertanya, kita perangi siapa? Ia katakan, kita perangi Muhammad. Kenapa diperangi? Disebutkan dia seorang nabi. Kemudian sahabatnya mengatakan kepada Abu Jahal, ala sabilil hikayah, singkat ceritanya, dia seorang nabi, apakah dia itu pendusta? Abu Jahal marah ketika mengatakan apakah Muhammad itu pendusta. Abu Jahal sendiri marah. Dia bilang, jangan kau sebutkan Muhammad itu pendusta. Dia manusia yang paling jujur. Ini kejujuran Abu Jahal. Jadi jangan pernah kau menyebutkan Muhammad tukang dusta. Bingung ini sahabatnya. Ya lantas kenapa kau perangi dia? Kalau benar dia orang yang paling jujur, berarti kenabiannya benar. Apakah dia memiliki akhlak yang buruk? Jangan pernah kau katakan Muhammad memiliki akhlak yang buruk. Dia manusia yang paling baik di antara semua manusia yang kami kenali. Apakah dia ada punya sifat yang buruk? Tidak ada, semuanya baik, dipuji oleh Abu Jahal. Tapi ceritanya 4 mata saja. Sahabatnya heran. Ini yang kita perangi orangnya baik, jujur, berarti Nabi sungguhan, tidak punya salah. Lantas kenapa kita harus perangi dia? Maka Abu Jahal mengatakan, semua jabatan itu ada di tangan keluarga mereka. Yang megang kunci Ka'bah di zaman itu Bani Hashim, yang memegang siqayah, memberikan minum kepada jamaah haji juga dari
Abdul Muttalib kakeknya yang menjadi pemimpin suku Quraisy, juga kakeknya Abdul Muttalib Bani Hashim. Kalau Nabi juga dari mereka, kami dapat apa? Semuanya dari mereka. Jadi bukan mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Itu terlihat jelas bagaimana kenabian beliau. Seorang pendeta Yahudi baru melihat wajahnya Nabi masuk Islam. Belum Nabi sampaikan wejangan-wejangan atau menyampaikan dakwah kepada pendeta Yahudi tersebut, baru menatap wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Ia mengatakan, ji'tu finnas li'anzura ila wajhihi. Ketika Nabi hijrah dari Makkah sampai ke Madinah, saya lihat banyak rombongan manusia ingin melihat Nabi Muhammad. Faji'tu finnas, maka saya ikut bergabung dengan rombongan manusia tersebut. Li'anzura ila wajhihi, hanya sekedar saya ingin melihat wajahnya. Siapa sih Muhammad? Mana sih orangnya? Falamma nazartu ila wajhihi faqad alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ya, katakan, tatkala saya menatap wajahnya, ini belum kenal Nabi, baru pertama perjumpaan. Tatkala saya menatap wajahnya, maka saya yakin ini wajah bukan wajah pendusta. Ini wajah adalah wajah orang yang sangat jujur. Akhirnya dia mulai terkesan dengan Nabi Muhammad. Untuk menambah keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, dia pakar daripada kitab-kitab samawi, karena pendeta Yahudi. Maka dia kumpulkan ada 3 pertanyaan di kitab sucinya yang tidak bisa ada satupun manusia yang menjawab pertanyaan ini terkecuali dia seorang nabi. Dikumpulkanlah 3 pertanyaan. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang dilahirkan tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Sudah dikumpulkan 3 pertanyaan tersebut, maka dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat wajahnya Nabi itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan seorang Yahudi merasakan kenikmatan itu. Dan dari wajahnya sudah menggambarkan bahwa beliau sosok manusia yang sangat baik akhlaknya, sangat jujur, yang bisa menarik hati manusia hanya sekedar menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang muji Nabi, bahkan laki-laki itu memuji keindahan Nabi. Kalau perempuan tidak bisa melihat wajahnya Nabi karena terlalu sempurna sehingga tidak berani menatap wajahnya. Sahabat-sahabat juga banyak yang tidak mampu melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena begitu indahnya, begitu sempurnanya. Kemudian Allah bungkus wajah tampan Nabi dengan haibatu jalaliyah, wibawa keagungan, sehingga mereka katakan, kami tidak pernah melihat dengan waktu yang lama bagaimana sih wajahnya Nabi Muhammad. Satu sahabat ditanya, kau kan sahabat, bagaimana sih fisiknya Nabi, wajahnya Nabi? Ia mengatakan, saya tidak tahu. Kau hidup bersama Nabi, kok engkau tidak bisa tahu wajahnya Nabi seperti apa? Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak berani menatap wajahnya Nabi Muhammad. Untuk sekedar menatap tidak berani. Ini hanya menatap wajah Nabi, berubah hatinya pendeta Yahudi ini. Maka dia pergi menemui Nabi Muhammad. Abu Hurairah juga mengatakan, waktu saya lihat wajahnya Nabi itu, tidak ada sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasul. Ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, bagaikan ada matahari bersinar di wajahnya. Fa idza dhahika yatala'la, kalau beliau tersenyum keluar sinaran cahaya-cahaya. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badr, dan wajahnya
bagaikan rembulan yang sangat terang. Kalau laki-laki sudah muji seperti itu, berarti begitu indah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang memuji. Datang dia nih, Abdullah bin Salam. Wahai Rasulullah, saya percaya engkau adalah Nabi. Akan tetapi ini menguatkan keyakinan saya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepadamu. Kalau benar engkau bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, maka saya akan menyatakan keislaman saya di hadapanmu. Dan pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab melainkan dia adalah seorang nabi. Rasul SAW memerintahkan, kalau gitu sampaikanlah pertanyaan yang ingin kau tanyakan. Ditanya pertanyaan pertama, makanan apa yang dimakan oleh penghuni surga ketika pertama kali masuk ke dalam surga? Pertanyaan kedua, tanda kiamat yang paling dekat itu apa? Pertanyaan ketiga, kenapa lahir anak? Ada kalanya anak yang terlahir wajahnya mirip dengan ayahnya, tapi ada kalanya anak yang terlahir wajahnya mirip dengan ibunya. Itu kenapa? Nabi menjawab pertanyaan pertama. Yang pertama, makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga ketika masuk ke dalam surga yaitu kibdatul hut, hati ikan. Jadi masuk di surga pertama kali yang dikonsumsi adalah hati ikan. Ternyata jawaban itu memang tertulis di kitab suci mereka. Sodaka ya Muhammad, benar wahai Nabi Muhammad. Yang kedua, tanda kiamat yang paling dekat adalah munculnya api yang menyala di kota Aden. Kota Aden itu ada di Yaman. Saya pernah transit pesawat waktu ke Hadramaut, pesawat transit di kota Aden. Kotanya sudah modern sekarang, bangunan-bangunan tinggi. Juga ada orang Islam banyak di situ, mayoritas orang Islam. Tapi ada orang Yahudi juga, tapi mereka tidak banyak. Dan ternyata di hadis memang nanti akan keluar api yang berkobar di kota Aden. Itu sudah dekat sekali dengan hari kiamat, kata Nabi. Nabi jawab, ternyata benar. Apa yang dijawab oleh Nabi sesuai dengan isi jawaban yang ada di kitab suci mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa anak itu kalau terlahir ada kalanya mirip ayah, ada kalanya dia mirip ibunya? Maka Rasulullah SAW menjawab, jika spermanya yang lebih agresif mengenai ovum daripada ovum wanita atau istrinya, maka anaknya akan mirip ayahnya. Tapi jika ovumnya yang lebih agresif, bergeraknya lebih agresif, sedangkan hormon sperma suaminya itu pasif, maka anaknya mirip dengan ibunya. Dan ternyata ada satu ilmu membahas tentang embrio, membahas tentang ilmu embriologi. Itu teori ini sudah mulai terang benderang bahwa anak laki-laki atau anak perempuan yang terlahir jika mirip ayahnya, itu artinya apa? Sperma dari ayahnya ini jauh lebih banyak dan lebih agresif, maka mirip dengan ayahnya. Kalau ovum dari istrinya lebih agresif dan lebih banyak, maka mirip dengan ibunya. Itu sesuai teori medis modern saat ini di dalam ilmu embriologi. Saya pernah baca bukunya tentang ilmu embriologi. Teori ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya teori-teori kedokteran, teori-teori ilmu embriologi, teori ilmu anatomi tubuh manusia, seandainya kontradiktif dengan pernyataan Nabi, kita sebagai umat Islam harus lebih percaya kepada pernyataan Nabi. Berarti ada yang salah ini, belum ditemukan kebenarannya yang absolut, dan itu terbukti.
tahun 1996 dunia medis menyatakan sendi-sendi manusia ada 340 sendi. Tapi di dalam hadis yang sahih Nabi sudah katakan ada 360. Fil insani 360 mifsalah, kata Nabi. Manusia memiliki 360 sendi. Dunia medis mengatakan 340. Ternyata diteliti kembali, diriset kembali, diobservasi kembali, terbukti 340 itu salah. Mereka dapati persendian manusia yang benar adalah 360 sendi sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru ditemukan tahun 96. Nabi sudah membahasnya 1000 tahun lebih. Jadi tidak mungkin apa yang Nabi sampaikan itu keliru. Ini harus kita imani. Nabi ucapkan dalam keadaan senang, dalam keadaan marah, yang keluar semuanya kebenaran. Wa ma kharaja minhu illa haqqun, kata Nabi. Abdullah bin Amr bin As minta izin, ya Rasulullah, aktubu minkal haditha indal ghadab war ridha. Ya Rasulullah, aku izin mau menulis sabdamu di saat engkau senang dan di saat engkau marah. Qala Nabi, uktub, tulislah. Walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqun. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari lisanku terkecuali semuanya adalah haqqun, kebenaran. Karena wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Masih ada waktu lagi? Apa? 3 menit. Baik. Ayyub huwa minal anbiya'i alladzina dzakara al-Qur'anu nubuwatahum. Qala Allah Ta'ala mukhatiban rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyub. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 163, sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak turunan mereka, dan Nabi Isa dan Nabi Ayyub. Ya, Allah sebutkan nama Nabi Ayyub. Al-Asbat itu adalah anak turunan dari Nabi Allah Ibrahim, yaitu diantaranya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, wal asbati, dan juga anak turunan daripada Nabi Ibrahim secara keseluruhan, wa Isa, dan Nabi Isa. Nabi Isa juga termasuk anak keturunan Nabi Allah Ibrahim, wa Ayyub, dan juga Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Insyaallah pertemuan berikut kita membahas lanjutan daripada qissatu Ayyub alaihissalam, dan ini cukup menarik untuk bisa kita ambil teladan dari sosok Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyal mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anil ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.